Baik, kami akan mencoba berkolaborasi untuk kasus coach dan coaching pada kasus pertama, di mana yang bertindak sebagai coach adalah saya, Sony Arpan, dan coachee adalah Ibu Laila Adawiyah. Ibu Laila Adawiyah itu merupakan guru yang berprestasi, banyak karyanya, baik berupa modul maupun aksi nyata dan berbagi praktik baik yang diunggah di aplikasi PMM atau platform Merdeka Mengajar. Hal ini disebabkan karena Ibu Laila Adawiyah ini sering mengikuti pelatihan, baik secara luring maupun daring, sehingga Ibu Laila Adawiyah mempunyai pengetahuan yang lebih dibanding dengan rekan yang lain. Berdasarkan hal ini, Bapak Sony Arpan mengusulkan Ibu Laila Adawiyah untuk mengikuti lomba apresiasi guru berprestasi tingkat SMK untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Namun, Ibu Laila ini tanpa ragu dan belum percaya diri. Berikut dialog praktik kucing yang dilakukan. Bu, baiklah Bu. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Berdasarkan surat dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu ditunjuk untuk mengikuti lomba guru berprestasi tingkat nasional. Tetapi saya lihat Ibu Laila kurang begitu bersemangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya, Bu? Sepertinya saya kurang pede, Pak, untuk mengikuti lomba ini. Karena pengalaman yang kemarin itu membuat saya tidak percaya diri sampai saat ini, Pak. Oh begitu. Ibu Laila masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Ibu belum percaya diri untuk mengikuti lomba guru berprestasi ini, Bu. Saya kurang percaya diri itu karena kemarin kan sempat gagal ya, Pak, mengikut lomba yang sama. Jadi saya itu malu kalau gagal untuk yang kedua kalinya dalam mengikuti lomba ini, Pak. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Ibu Laila dan ditunjuk untuk mewakili Provinsi Sumatera Selatan dalam ajang guru berprestasi tingkat nasional. Ini tapi saya yang mengusulkan loh, Bu. Karena saya lihat Ibu itu sudah banyak membuat aksi nyata di PMM, salah satunya modul ajar dan banyak lagi yang lain. Jadi Ibu saya anggap sangat pantas mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Masya Allah, terima kasih banyak Pak sudah menunjuk saya. Jadi haru nih, sebenarnya kalau memang harus ikut, berarti saya punya persiapan yang matang ya Pak. Saya rasa kalau memang saya ingin mengikuti lomba ini, berarti saya harus benar-benar siap dalam mengikuti lomba ini. Jadi lomba ini sebenarnya sebagai acuan juga bagaimana kegagalan yang kemarin bisa menjadi pembelajaran untuk saya ke depannya dalam mengikuti lomba ini, Pak. Nah, itu kan bagus. Itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti lomba ini. Kira-kira apa rencana Ibu agar Ibu lebih percaya diri lagi untuk mengikuti perlombaan ini? Apa ya, Pak? Mungkin rencana saya tidak banyak. Saya mungkin akan melakukan persiapan awal mengikuti lomba ini dengan memulai dari diri saya sendiri untuk latihan public speaking mungkin yang pertama, dan yang kedua adalah mempersiapkan untuk memperdalam isi dari presentasi saya agar rasa percaya diri saya muncul lagi yang hilang kemarin dan belajar dari kegagalan yang terjadi pada saat lomba yang kemarin. Bagus sekali, Bu. Ternyata rencana Ibu luar biasa. Dan saya yakin Ibu mampu lebih baik dari pengalaman sebelumnya. Apakah Ibu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba ini, Bu? Insya Allah Pak, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti lomba ini dengan tadinya yang tidak semangat jadi semangat. Terima kasih sudah memberikan kepercayaan dan kesempatannya untuk saya, Pak. Sama-sama Bu Laila, semoga dalam persiapan lomba berjalan lancar dan Ibu betul-betul siap mengikuti lomba ini.
Selanjutnya, adakah komitmen Ibu terhadap lomba ini, Bu? Komitmen ya Pak, jadi saya ingin memiliki komitmen mungkin mengikuti lomba ini dari awal. Mungkin saya akan menemui guru bahasa Indonesia, baik itu Ibu Abi atau Ibu Linda, untuk mempertajam public speaking saya dan meminta koreksi dari kata-kata pada presentasi saya agar sesuai dengan ejaan yang baik dan benar. Mudah-mudahan ini menjadi jalan usaha saya untuk menjadi yang terbaik dan mendapatkan juara. Dan akan membawa nama baik sekolah kita maupun provinsi. Saya sangat setuju dengan komitmen Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama, mudahan Ibu sukses dan bisa jadi juara. Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Sama-sama, Bu. Silakan kembali ke tempat. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Itu cerita kasus satu yang kami bawakan dari penilaian resepsi. Rubrik penilaian ruang kolaborasi itu kami serahkan kepada Pak Rizky. Sedangkan analisa itu seperti yang kemarin, perasaan apa setelah di coaching, perasaan saya senang dan bahagia, serta mendapat pengetahuan baru tentang cara menggali informasi. Silakan Bu, kita lanjutkan ke kasus kedua. Baik, akan saya bacakan untuk kasus yang kedua. Saya sebagai coach dan Bapak Sony sebagai coachee. Di sini saya berperan sebagai kepala sekolah dan Bapak Sony memang perannya benar, yaitu adalah wakil kurikulum. Ini temanya adalah pelaksanaan asesmen akhir semester ganjil 2023 sampai dengan 2024. Sony Arfan atau wakil kurikulum belum menyusun dan mengumumkan pelaksanaan asesmen akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024. Padahal berdasarkan kalender akademik pelaksanaan asesmen dilaksanakan pada awal Desember 2024 yang waktunya kurang dari 10 hari. Berikut dialog praktek coaching yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sony. Waalaikumsalam, Bu. Mohon maaf, Pak, saya mengganggu waktunya nih. Berdasarkan surat edaran dari Diknas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang pelaksanaan ujian sumatif, bahwa kita tetap melaksanakan ujian dan waktunya sudah dekat. Tapi saya lihat Bapak belum melakukan persiapan. Kira-kira apa nih Pak penyebabnya? Baiklah Bu, saya belum melakukan persiapan karena saya masih menunggu surat edaran dari Dinas Pendidikan, Bu. Karena saya takut melanggar aturan yang ada di dalam kurikulum Merdeka, Bu. Oh begitu, Bapak takut melanggar aturan dalam kurikulum Merdeka. Kira-kira aturan apa Pak yang dilanggar? Begini Bu, dalam aturan kurikulum Merdeka itu pelaksanaan penilaian itu sudah tidak lagi terjadwal dari sekolah, tetapi dilakukan sendiri oleh guru yang dilakukan berdasarkan gaya belajar anak, sehingga didapatkan sistem penilaian yang berdiferensiasi. Oh iya ya, sekarang saya paham. Tapi edaran dari Dinas Pendidikan sudah ada dan itu dapat menjadi acuan Bapak dalam melaksanakan asesmen akhir semester ini, Pak. Terima kasih Bu, dan saya akan mulai membuat petunjuk operasional pelaksanaan asesmen akhir semester yang akan menjadi pedoman pelaksanaan asesmen di sekolah kita. Nah, bagus itu Pak. Kira-kira nih, apa rencana Bapak agar pelaksanaan asesmen ini dapat terlaksana dengan baik? Baiklah Bu, rencana saya untuk kelas 12 itu tetap dilaksanakan secara bersama dengan metode
luring dan dilaksanakan di sekolah. Dan kelas 12 ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang akan disusun dan dilakukan melalui mode setengah daring. Sedangkan untuk fase E dan fase F atau kelas 10-11 itu masih tetap dilaksanakan oleh guru pengampu masing-masing mata pelajaran dan dilakukan secara berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar anak. Tetapi karena kita sekolah kejuruan, maka fase E dan F ini tetap akan dilakukan ujian praktek untuk mata pelajaran kejuruan. Karena untuk mata pelajaran praktek ini tidak dilakukan secara bersama-sama dan terjadwal, Bu. Karena tidak mungkin penilaian praktek ini harus berdiferensiasi, karena harus menuruti capaian pembelajaran yang sudah ada. Jadi hasil praktek siswa ini benar-benar nyata dan harus seragam, Bu. Bagus sekali, Pak. Ternyata rencana Bapak luar biasa ya. Jadi kelas 11 dan 12 tetap melaksanakan asesmen akhir untuk ujian akhirnya, dan untuk yang kelas 10 itu pada fase E dan F tetap ada ujian praktek untuk kejuruan ya, Pak. Iya, Bu, ya. Dan saya yakin dari yang Bapak sudah susun ini Bapak mampu untuk menyusunnya lebih baik untuk pelaksanaan asesmen akhir semester ini, Pak. Insya Allah, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan asesmen akhir semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 ini. Baik, Pak Sony. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan Bapak dapat menyusun SOP asesmen. Selanjutnya, adakah komitmen Bapak nih terhadap pelaksanaan asesmen ini? Komitmen saya dalam mempersiapkan asesmen ini adalah saya akan mengumpulkan seluruh kepala program untuk membuat template pelaksanaan ujian praktek di jurusan masing-masing. Sedangkan untuk kelas 12 saya akan menggunakan data dari bank soal yang ada di sekolah, Bu. Wah, saya sangat setuju, Pak, dengan komitmen yang sudah Bapak buat. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan sukses ya, Pak, untuk pelaksanaan asesmen akhir ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, Bu. Salam dan bahagia. Sama-sama, Pak. Salam dan bahagia. Saya pamit dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan refleksi, Bu. Baik, untuk refleksi pada kegiatan hari ini, yang sudah sangat berjalan baik karena kolaborasi yang memang dari kemarin di hari Jumat sudah sangat terlaksana dengan baik, walaupun tidak dilaksanakan dalam virtual. Dan juga ada kolaborasi dari Pak Sony dan saya sendiri. Yang perlu diperbaiki ternyata memang benar, terus berlatih itu bisa meningkatkan kita untuk posisi kita sebagai coach untuk bertanya dengan lebih baik, bukan melabel tapi bertanya dan mendengarkan secara penuh dari coach kita apa yang ingin disampaikannya. Untuk kondisi kehadiran penuh memang benar-benar harus siap dari apa yang ingin ditanyakan, dari apa materi yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita dapatkan dari percakapan dalam coaching, mengikuti baik itu tadi tentang mengikuti lomba ataupun pada saat penilaian asesmen akhir. Untuk selanjutnya melakukan apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki. Jadi memperbaiki, memang kemarin sempat latihan dari bahasa yang tadinya mungkin kurang ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar,
ketika berulang-ulang kata-kata tersebut bisa kita pakai dan kita perbaiki dengan setidaknya dengan baik dan benar sesuai dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa organ atau bahasa Palembang yang dipakai waktu saat latihan. Untuk hasil refleksi saya sangat senang menjadi coach untuk bertanya pada Pak Sony karena benar-benar dapat ilmu dari beliau. Dan ketika saya menjadi coach, seolah-olah saya juga ikut terbawa sebagai guru yang ingin mengikuti lomba berprestasi yang sudah ditanyakan Pak Sony. Tapi sebenarnya memang ini adalah dari hati yang terdalam. Kalau ketika mengikuti lomba, saya ini orangnya ketika gagal, saya ini tidak pede mau ikut lomba lagi karena tadi takut gagal lagi. Jadi kalau gagal sekali lagi itu rasa malu. Jadi ternyata ketika ada percakapan seperti ini memang sebenarnya sampai saat anak saya juga ikut lomba, ternyata bukan kemenangan yang ingin kita dapatkan, tapi kita itu harus memperbaiki diri dari apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita gagal itu adalah sebagai pembelajaran kita bagaimana kedepannya kita harus lebih baik dari hari ini. Untuk umpan balik dari Koci, dari Pak Sony, jadi kalau bertanya tentang Koci saya yang tentang penilaian asesmen akhir, memang karena beliau memang waka kurikulum yang memang di bidangnya, jadi pertanyaan yang saya lontarkan langsung bisa dijawab oleh Pak Sony. Mungkin itu refleksi dari saya.